Pemerintah baru saja memberlakukan kebijakan membeli LPG 3 kg dengan KTP. Nah, bagaimana efektivitas kebijakan ini akan berjalan? Direktur Eksekutif Energy Watch, Daimas Arangga, sudah bergabung dengan Kompas Bisnis pagi ini. Mas Daimas, selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Paskalis. Apa Oke, kabar nih? baik. Ini ada kebijakan baru setelah yang diatur tahun lalu adalah Pertalite, kini yang diatur adalah LPG 3 kg yang subsidinya juga bocor kemana-mana gitu. Menurut Mas Daimas, dengan aturan KTP ini, efektif nggak sih? Iya, kami kalau melihat kebijakan pembelian gas LPG 3 kilogram ya yang subsidi ini memang sudah dilakukan uji coba dari awal tahun 2023 dan diimplementasi secara penuh di 2024. Kami melihat ketika dibandingkan ya dengan pembatasan pembelian Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina dengan saat ini hanya menggunakan KTP dan atau KK, ini nampaknya bisa lebih mudah Mbak Paskalis. Karena kenapa? Karena di sini memang hanya sampai di agen atau distributor yang resmi. Hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak membutuhkan teknologi yang memang mutakhir, tidak menggunakan handphone ataupun aplikasi yang mengharuskan pembelinya itu mendownload terlebih dahulu. Tapi ini hanya mendaftar dan ketika nanti membeli hanya menggunakan KTP. Tapi di lain sisi memang kita juga perlu melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Kita kan bisa melihat ya jalur distribusi yang resmi kan mungkin hanya sampai distributor atau sampai agen. Namun kita juga perlu melihat ada banyak warung-warung dan kios-kios yang juga menjual secara eceran. Kalau kita bisa lihat ini mungkin dianalogikan seperti Pertalite atau solar yang dijual di warung-warung kecil ya, yang Hmm. memang tidak resmi dan juga tidak sesuai aja atau kiosnya aja mungkin seperti itu Mbak Baska. Nah, ini yang jadi apa ya? Potensi untuk bocornya jadi besar gitu. Apalagi gimana caranya kira-kira Mas kalau sudah memantau selama setahun kemarin ketika diuji coba. Untuk yang kecil-kecil ini nih, kira-kira bagaimana caranya supaya berjalannya seefektif dengan yang distributor-distributor besar yang memang datanya sudah lebih baik atau lebih terdata gitu. Kita perlu melihat bagaimana pemerintah melalui Pertamina ya dapat mendata dan juga membatasi pembelian. Hmm. Ketika kita sudah punya data, artinya dari agen atau distributor resmi ada sebuah target ya bahwa oh hanya orang-orang yang berhak sesuai data yang boleh untuk membeli. Nah, apabila misalnya ada warung atau kios ataupun dari toko-toko kelontong yang mau membeli dalam jumlah banyak, artinya kan di situ datanya tidak match ya antara yang memang sebagai target-target penerima dengan yang nanti membeli karena pasti jumlahnya akan lebih daripada yang masyarakat atau individu-individu yang membeli ya. Misalnya satu bulan hanya cukup 5 tabung atau 6 tabung. Tapi kalau misalnya sampai ke warung-warung, artinya kan itu ada sebuah kuota yang melebihi batas. Nah, disitulah pengawasan perlu lebih ditingkatkan di sana Mbak Paskalis. Hmm. Apakah ini artinya akan lebih baik jika kebijakannya diubah seperti kebijakan membeli Pertalite dengan My Pertamina atau akan sama saja karena lebih sulit karena teknologinya gitu? Kalau kami di Energy Watch melihat menggunakan KTP, iktp ini tentu lebih mudah dibandingkan menggunakan aplikasi. Namun balik lagi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk tepat sasaran, kami di Energy Watch kembali lagi kepada Perpres 104 tahun 2007 yang memang itu menargetkan rumah tangga, UMKM, nelayan sasaran dan juga petani sasaran. Itulah yang perlu direvisi segera nih Mbak Paskalis. Karena kalau kalau kita mengacu terhadap Perpres tersebut, artinya masih banyak sekali yang tidak tepat sasaran, seperti rumah tangga. Rumah tangga seperti apa yang memang layak untuk menerima. Kita hanya bisa melihat di tabung gas tersebut untuk rakyat miskin. Miskin yang seperti apa? Itulah yang perlu diperjelas. Jadi pendataan ini merupakan suatu langkah, namun pemerintah juga tetap harus fokus terhadap langkah
ketepatan sasaran dari gas LPG 3 kg tersebut. Oke, ini berarti harus berjalan beriringan ya Mas ya. Satu, Betul. langkah yang baik karena akhirnya sudah diatur supaya bocornya nggak semakin besar. Tapi di saat yang sama Perpres ini harus segera evaluasi ulang gitu. Tapi kalau Revisi. oke, harus Betul. direvisi dengan tambahan-tambahan yang tadi Mas Daimas sudah memberikan catatan-catatannya. Tapi apakah Energy Watch ini sudah menghitung Mas kebijakan dari pembelian KTP yang diatur untuk LPG 3 kg ini berapa besar sih bisa menekan subsidi LPG? Ini kita melihat hanya pendataan aja ya, Mbak Paskalis. Kita tidak melihat ini sebagai sebuah pembatasan. Oke, dia belum mendaftar, dia sudah mendaftar tapi tidak boleh. Kita belum sampai di tahap situ. Jadi ini hanya bentuk validasi bahwa yang membeli adalah sebuah individu yang sudah mendaftar melalui EKTP dan atau kartu keluarga. Jadi mungkin di tahap selanjutnya kita baru akan melihat bagaimana pengurangan atau ini ya ketepatan dari sasaran kebijakan pendataan menggunakan EKTP tersebut. Oke, Seperti itu. ini misalnya Mas, revisi Perpres tadi didorong untuk segera dilakukan, tapi misalnya dalam setahun ini kebijakan ini ternyata tidak berjalan efektif. Menurut Mas Daimas, kira-kira kebijakan seperti apa sih yang bisa membuat pengaturan LPG subsidi 3 kg ini bisa tepat sasaran? Kami di Energy Watch selalu menggarisbawahi terkait subsidi terhadap komoditas ya, terhadap harga. Di sini yang harusnya pemerintah dapat mengevaluasi bagaimana subsidi ini harusnya dapat diberikan kepada masyarakatnya secara langsung yang layak untuk menerima. Kita bisa mencontoh seperti negara India. Mereka memberlakukan gas LPG satu harga semua. Nah, namun untuk masyarakat yang mampu, yang layak untuk menerima subsidi tersebut, nanti bisa mengklaim berapa jumlah LPG yang mereka beli dalam 1 bulan, jatahnya berapa, nanti akan diberikan selisih harganya langsung dari pemerintah kepada masyarakat tersebut. Jadi di sini lebih minim penyelewengan, lebih minim kebocoran, dan juga lebih tepat sasaran. Apalagi kita juga sudah memiliki data-data ya, EKTP itu merupakan sebuah langkah awal dalam menerapkan kebijakan tersebut yang saya pikir dan di Energy Watch pikir ini merupakan langkah yang lebih baik dan lebih strategik gitu. Oke, Seperti itu, upaya Mbak. yang harus dilakukan supaya subsidi ini tepat sasaran dan nggak masuk ke perut-perut orang mampu karena benar-benar bisa Betul. masuknya ke warga yang memang tidak mampu dan disasar oleh pemerintah. Mas Daimas, terima kasih sudah berbagi dan berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas Daimas. Sehat selalu, terima kasih banyak Mbak Paskalis. Sampai Indonesia.